Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad dengan nomor NIM 23205076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang digitalisasi kearsipan berbasis cloud storage yang saya pilih aplikasinya menggunakan aplikasi Dropbox. Presentasi ini dipenuhi untuk penugasan lembar kerja laporan magang di Manfaat Kediri dengan lokasi observasinya di kantor tata usaha Manfaat Kediri. Langsung saja pada pembahasan kali ini, yakni adalah digitalisasi kearsipan berbasis cloud storage yang saya pilih menggunakan aplikasi Dropbox. Untuk agenda pembahasan kali ini yakni adalah dari latar belakang terlebih dahulu, yakni untuk membahas apa sebenarnya yang ingin dibahas terkait digitalisasi kearsipan, terus masalah-masalah apa yang ditemukan, dan juga solusi-solusi digitalisasi. Selanjutnya di pembahasan keempat, implementasi penggunaan aplikasi Dropbox, dan yang kelima adalah perbandingan platform-platform cloud storage yang bertebaran di luar sana, dan yang terakhir adalah kesimpulan serta saran yang akan disampaikan nantinya. Langsung saja yakni pembahasan terkait latar belakang. Pada kondisi kearsipan di TU ruang tata usaha Manfaat Kediri, saya wawancara langsung kepada salah satu kepala dari tata usaha Manfaat Kediri, yakni Bapak Fahru Rozi. Beliau menceritakan sedikit tentang kearsipan, di mana untuk kearsipan yakni ada di 3 kategori, yakni ada arsip aktif, inaktif, dan juga statis. Yang mana beliau menceritakan terkait permasalahannya bahwa ketiga kategori arsip tersebut masih disimpan pada rak fisik, yakni rak kayu di ruang kantor tata usaha tanpa adanya backup digital. Sebenarnya sudah mulai direncanakan adanya backup digital, cuma masih belum terlaksana dengan baik. Nah, dari sistem manual tersebut dapat kita lihat permasalahannya, yang dapat kita simpulkan permasalahannya yakni adalah adanya rawan kerusakan dari dokumen fisik tersebut, yang mana jika dokumen tersebut masih tersimpan di dalam rak fisik, yakni rak kayu, akan memungkinkan terjadi rawan kerusakan antara kelembapan ataupun kerusakan dimakan oleh serangga atau rayap dan lain sebagainya. Selain itu juga melambatkan sebuah pencarian dari dokumen tersebut, misalnya pencarian dokumen surat keluar ataupun surat masuk, meskipun dokumen tersebut sudah memiliki klasifikasi di tiap dokumen masing-masing. Dari sistem manual tersebut masih tidak ada backup dari dokumen-dokumen yang fisik. Jadinya untuk pencarian dokumen, jika dokumen tersebut hilang atau rusak, pasti akan kesulitan untuk mencari backup-nya. Serta kontrol akses lemah. Ini maksudnya adalah ketika dokumen tersebut disimpan di dalam lemari yang mungkin bisa saja tidak terkunci, ada kemungkinan ada orang yang tidak bertanggung jawab untuk akses dokumen tersebut yang tidak seperti itu. Nah, maka dari itu solusi yang kami tawarkan yakni adalah digitalisasi, yang mana untuk saat ini adalah di era digital. Maka dari itu digitalisasi arsip cukup penting dan terbukti dapat meningkatkan dari efisiensi administrasi secara signifikan. Nah, yang tadi sudah saya singgung sedikit terkait permasalahannya, yakni adalah penyimpanan fisik tanpa backup digital. Nah, hal ini dampaknya adalah dari resiko kehilangan dokumen itu tadi, dokumen permanen bisa hilang akibat kelembapan ataupun dimakan rayap. Selanjutnya yakni adalah masalah terkait pencarian dokumen yang dilakukan masih manual. Karena dokumennya masih manual, masih berbentuk fisik, jadi menghambat operasional dan layanan administrasi sekolah yang dilakukan oleh beberapa staf TU. Yang ketiga adalah dari
tidak adanya sistem backup otomatis. Nah, dampaknya ini dokumen tidak bisa dipulihkan jika terjadinya bencana atau kebakaran di ruang TU tersebut, atau kehilangan dokumen, dicuri orang atau sebagainya. Tidak ada backup dari dokumen fisik tersebut karena masih disimpan secara manual. Dan yang terakhir adalah kontrol akses tidak terstruktur. Hal ini berdampak cukup negatif, yakni adalah adanya potensi kebocoran data siswa, kepegawaian, bahkan sampai keuangan jika tidak dimiliki oleh orang-orang yang berwenang atau diakses orang-orang yang tidak berwenang, seperti itu. Nah, adapun dari solusi yang kami tawarkan sebagai mahasiswa yang mempelajari dari kearsipan itu tadi, yakni adalah melakukan digitalisasi arsip berbasis cloud storage, yang mana begitu banyak aplikasi di luar sana yang sudah banyak, salah satunya yakni Dropbox, ada Google Drive, ada Srikandi, ada OneDrive, dan masih banyak lain. Yang saya pilih yakni adalah Dropbox, yang mana Dropbox yang saya pilih ini memiliki beberapa fitur-fitur yang cukup bagus untuk bisa diterapkan di digitalisasi kearsipan di ruang tata usaha Manfaat Kediri. Yakni yang pertama adalah sinkronisasi otomatis. Nah, yang mana Dropbox ini memiliki sinkronisasi otomatis untuk semua perangkat yang terhubung. Misalnya yang terhubung adalah di komputer 1, itu sudah juga akan otomatis terhubung ke sinkronisasi komputer 2 ataupun komputer 3 di ruangan yang berbeda. Terus version history. Nah, version history ini cukup penting yang tadi saya bahas terkait backup data jika data hilang. Nah, version history ini adalah fitur untuk pemulihan dokumen jika dalam 180 hari ke belakang itu dokumen hilang. Itu bisa dipulihkan. Terus kontrol akses. Seperti normalnya, kontrol akses ini bisa diakses oleh beberapa orang-orang terpilih sesuai dari jabatan staf TU atau sesuai dari seseorang yang memiliki wewenangan tinggi di akses tersebut. Terus full text searching. Nah, ini juga cukup memudahkan para staf TU untuk pencarian dokumen secara cepat, yakni dengan mengetikkan sesuai kode klasifikasi di searching teks dokumen dalam hitungan detik. Itu akan sangat memudahkan sekali. Dan juga yang terakhir adalah multi platform. Maksudnya ini adalah akses PC bisa diakses lewat komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone dari masing-masing staf TU. Nah, adapun tahapan implementasi yang dapat dilakukan adalah yakni dari tahap pertama, kedua, dan ketiga. Yang tahap pertama adalah melakukan persiapan dan perencanaan yang lebih matang terlebih dahulu, yakni inventarisasi seluruh arsip inaktif, aktif, dan juga statis. Jadi ini kita kumpulkan terlebih dahulu arsip-arsipnya, lalu pembentukan tim digitalisasi. Misalnya minimal 2 staf TU yang mampu fokus menjalankan pekerjaan di bagian digitalisasi kearsipan. Selanjutnya membuat akun Dropbox resmi madrasah menggunakan email madrasah seperti itu, dan juga merancang struktur folder sistematis menggunakan kode-kode klasifikasi yang sudah ditentukan oleh pihak ruang tata usaha Manfaat Kediri ini. Nah, dari tersebut lanjut ke proses digitalisasi. Nah, digitalisasi dari seluruh inventaris seluruh dokumen yang sudah dikumpulkan tadi dilakukan sebuah scanning dokumen, melakukan aplikasi. Nah, setelah scanning dilakukan, memberi sebuah nama dari dokumen tersebut sesuai SOP standarnya, sesuai dengan kode klasifikasinya. Setelah sudah diberikan nama file, lalu unggah ke folder Dropbox yang sudah dinamai foldernya sesuai kode klasifikasi. Nah, setelah itu hal yang paling penting adalah atur hak akses tiap folder. Hak akses ini adalah gunanya untuk memberikan kewenangan bagi seseorang yang hanya bisa mengakses folder tersebut. Folder penting hanya bisa diakses mungkin hanya untuk kepala sekolah, kepala tata usaha, dan juga waka-waka dari Manfaat Kediri itu sendiri. Dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini juga cukup penting untuk pengecekan rutin kelengkapan dokumen, evaluasi efektivitas tiap bulan, dan penyempurnaan SOP dari hasil evaluasi tadi. Dan yang terakhir adalah
roadmap migrasi ke Srikandi jangka panjang. Jika dalam aplikasi Dropbox ini sudah berjalan dengan baik, maka selanjutnya bisa melakukan migrasi ke Srikandi, yang mana Srikandi ini adalah aplikasi kearsipan khusus dari pemerintah, seperti itu. Nah, perbandingan platform itu sendiri yang tadi saya singgung bahwa aplikasi dari cloud storage ini cukup banyak. Yang ini ada Google Drive, Dropbox, Srikandi, OneDrive, dan masih banyak lagi. Namun yang bisa dibahas pada saat ini adalah perbandingan dari arsip manual, Google Drive, Dropbox, dan juga Srikandi. Yang mana dari arsip manual itu tadi, dari kemudahan akses, keamanan data, backup otomatis, version history, fitur kolaborasi, dan juga standar pemerintah ini masih terbatas, rendah, dan hampir tidak ada, seperti itu. Namun untuk di Google Drive kemudian akses masih cukup baik, keamanan data juga tinggi, backup otomatis juga ada, version history di 30 hari saja, dan fitur kolaborasi juga ada, namun standar pemerintah masih rendah atau sebagian gitu. Namun untuk Dropbox ini untuk kemudahan akses sangat baik, maka dari itu bisa saya pilih, dan keamanan data juga cukup tinggi, backup otomatis real time karena bisa di backup dengan cukup mudah, dan version history ini yang paling sangat penting adalah dengan jangka waktu 180 hari. Yang mana jika ada dokumen yang tidak sengaja terhapus atau hilang tidak sengaja, maka dalam waktu 120 hari itu masih bisa dipulihkan lagi, dan fitur kolaborasi ini juga masih ada walaupun standar pemerintah masih kurang atau masih cukup rendah. Nah, selanjutnya adalah dari Srikandi, aplikasi Srikandi. Kemudian akses juga baik, keamanan data ini aplikasi Srikandi karena dari pemerintah, maka aplikasi ini untuk keamanan data sangat tinggi. Untuk backup otomatis juga ada pastinya. Dan untuk version history ini masih terbatas atau mungkin hampir tidak ada, dan fitur kolaborasi juga masih terbatas. Namun untuk standar pemerintah juga pastinya penuh karena memang ini aplikasi dari pemerintah. Kurang lebihnya seperti itu dari perbandingan platform, yang mana dapat disimpulkan dari fitur-fitur atau aspek yang sudah dibahas tadi, kami memilih dari aplikasi Dropbox yang kami yakin itu adalah aplikasi yang cukup simple dan juga cukup dapat mudah digunakan untuk permulaan terlebih dahulu. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem kearsipan TU Man 4 Kediri ini masih bersifat manual, yang mana dari kearsipan manual tersebut dapat menimbulkan risiko kehilangan dokumen, pencarian juga lambat, dan lemahnya dari kontrol akses itu tadi. Nah, maka dari itu kami memberikan solusi, yakni pendigitalisasian arsip berbasis cloud storage menggunakan aplikasi Dropbox, yang mana memiliki fitur-fitur yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, yakni sinkronisasi real time, version history selama 180 hari, dan juga full text searching untuk pencarian dokumen. Nah, implementasi ini juga memerlukan SOP-SOP yang jelas dan pelatihan staf TU sebagai prasyarat utama keberhasilan dari perencanaan program ini. Nah, selanjutnya jika sarannya adalah jangka panjang. Nah, jangka panjang ini setelah sudah melakukan digitalisasi kepada Dropbox, maka selanjutnya bisa migrasi ke sistem Srikandi, yakni punya kemenang untuk kepatuhan standar pemerintah secara penuh. Nah, sarannya karena yang dari kita wawancara tersebut masih data yang ditemukan adalah masih manual dan belum memulai dari digitalisasi itu, saran saya adalah yakni untuk segera memulai dari percobaan trial Dropbox itu tadi, dari scanning arsip aktif, inaktif, dan juga statis itu tadi. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan dari transformasi digital kearsipan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi pengembangan madrasah dan juga bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Bila ada salah kata atau salah kalimat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.